Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan dan pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Matius pasal 26 ayat 39. Demikianlah sabda Tuhan. Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Tema renungan saat ini adalah jadilah kehendak-Mu. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah kapal yang sedang berlayar pada suatu malam dalam cuaca yang buruk. Dari kejauhan tampak sebuah lampu yang kelihatannya berasal dari kapal lain yang sedang menuju ke arah kapal itu. Untuk menghindari tabrakan, kapten kapal lalu memerintahkan untuk mengirim pesan ke kapal itu yang berbunyi, "Beloklah 10 derajat ke utara." Tetapi kapal itu mengirim pesan balasan, "Kamu yang belok 10 derajat ke selatan." Kapten kapal itu jengkel dan mengirim pesan lagi, "Saya kapten, kamu belok 10 derajat ke utara." Pesan balasan, "Saya pelaut kelas 1, kamu belok 10 derajat ke selatan." Kapten itu sangat marah, lalu mengirim pesan lagi, "Ini kapal perang, kamu belok 10 derajat ke utara." Pesan balasan, "Dan ini mercusuar, kamu belok 10 derajat ke selatan." Kalau kapten kapal itu waras, maka tentunya ia yang harus membelokkan kapalnya 10 derajat ke selatan. Karena mercusuar itu benda yang tidak bisa bergerak. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, pada waktu kehendak kita dan kehendak Tuhan bertabrakan, ingatlah bahwa kehendak Tuhan itu tidak bisa berubah. Dan karenanya kitalah yang harus mengubah kehendak kita dan menyesuaikannya dengan kehendak Allah. Ini berarti kita menjalankan prinsip Getsemani. Prinsip Getsemani yaitu di Taman Getsemani pada malam sebelum Yesus disalib. Yesus ingin agar cawan itu lalu daripadanya. Tetapi akhirnya dengan penuh kepercayaan ia menyerahkan dirinya pada kehendak Bapanya. Suatu ketika terjadi juga ketika Yunus disuruh Allah untuk pergi ke Niniwe, tetapi ia tidak menuruti kehendak Allah. Akhirnya selama 3 hari ia berada di dalam perut ikan. Yunus mengalami semua itu karena tidak taat pada kehendak Allah. Kehendak Yunus bagaikan membentur mercusuar Allah. Pada akhirnya Yunus bertobat dan berjanji akan mentaati perintah Allah. Sungguh suatu langkah yang amat bijaksana. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bagaimanakah dengan kita? Mungkin saat ini kita sedang menderita hingga tak sanggup lagi kita menjalaninya karena kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita periksa diri kita dan kembali kepada kehendak Allah.
Mari kita ubah arah hidup kita dari kehidupan yang berdosa kepada kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena kasih Tuhan kepada manusia, maka Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena Yesus mengasihi kita, maka Ia rela menerima cawan pahit penderitaan. Masihkah kita mau hidup menuruti keinginan diri kita sendiri? Mari, arahkanlah hidup kita kepada kehendak Allah, yaitu dengan menjalani hidup seturut dengan firman-Nya. Mari kita bangun karakter taat pada kehendak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ampunilah kami yang sering keras kepala dan memaksakan kehendak kami yang terjadi. Jadikanlah kami pribadi yang rendah hati sehingga kami mampu menerima setiap kehendak-Mu di dalam hidup kami. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar menjadi bangsa yang semakin dewasa dalam pemikiran dan tindakannya, agar tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompok dan kepentingannya sendiri. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk kondisi bangsa kami saat ini. Biarlah Tuhan menolong agar masyarakat kami hidup rukun, tentram, damai, dan biarlah kami bersatu hati berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertailah kami dalam menjalankan karya kami hari ini, sehingga apapun yang kami kerjakan dapat mendatangkan berkat, tidak hanya bagi kami, namun juga bagi sesama kami. Bapa yang murah hati, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit atau lemah fisik. Kami mohon Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.